Halo, cek cek suara. Ya, ya, masuk, masuk. Oke, kamera saya nggak bisa ya? Bentar. Nah, oke, oke. Karena sudah jam 7.15, mari kita mulai aja ya, tim semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah nyempetin hadir di webinar ini. Eh, Perkenalkan dulu nih, saya Afif, seorang eh, AI antusias yang saat ini memang sedang belajar juga sama kayak teman-teman semua di sini. Eh, Rencananya, insya Allah malam ini saya juga akan bakal bahas sesuatu something yang buat hidup kita itu bisa jauh lebih gampang ya buat teman-teman yang mungkin juga udah saya spill di Instagram dan Threads atau grup komunitas itu bagaimana kita membuat konten AI yang secara otomatis yang nantinya itu bisa dibilang sebagai AI automation. Nah, mungkin di sini saya izin share screen dulu ya. Sebelum saya share screen, sebenarnya saya di sini berdua sama teman saya dan partner saya ini Mas Kurop nih. Jadi nanti mungkin ada sedikit gambaran juga dari Mas Kurop untuk memperjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dengan baik ya teman-teman semua. Sebelumnya suara saya sudah masuk ya teman-teman ya. Soalnya masih ada komentar yang suaranya belum masuk nih. Jadi saya juga takutnya dari koneksi saya nih. Masuk ya Mas Kurop ya. Masuk, masuk, Mas Atut. Oke. Saya coba share screen dulu. Hmm, bentar. Nah, ini share screen saya sudah masuk belum ya teman-teman semuanya? Sudah ya? Di saya udah kelihatan, Mas Ya, Atut. sudah ada masuk. Oke. Jadi langsung saya next aja. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin affiliate marketing, masalahnya ini yang sering kita dengar atau biasanya di konten itu kan kadang suka kontennya itu monoton atau kurang menarik gitu ya teman-teman ya. Dan proses manual juga akan memakan waktu yang lama nih, mulai dari syuting, tag video produk, atau bahkan kita membuat video affiliate itu sehingga memakan waktu yang sangat panjang. Dengan adanya ini nanti mungkin teman-teman akan terbuka nih dengan adanya teknologi AI ini. Kenapa saya membuka webinar ini supaya kita bisa belajar bersama ya teman-teman semua. Dan yang paling susah itu kayak bagaimana caranya bisa beda dari orang lain sekaligus tetap konsisten karena di algoritma TikTok atau Shopee itu kan biasanya dia melihat seberapa sering kita ngeposting konten untuk mendapatkan traffic yang sangat kita inginkan sebenarnya untuk kita bisa dapatkan komisi dari afiliasi itu. Nah, sebenarnya ini adalah problem nyata nih yang mungkin sering teman-teman kadang tuh berhenti di tengah jalan atau kita ngerasa
capek lah kayaknya kontennya agak menghasilkan gitu ya. Mungkin teman-teman pada setuju ya. Jadi mungkin selama 15 menit ke depan saya mungkin akan sedikit bercerita tentang konseptingnya dulu sebelum saya mendemonstrasikan sistem yang saya buat ya. Jadi teman-teman supaya yang dari nol atau bahkan yang sudah mahir, yang sudah mengetahui secara teorinya, ini bisa sama-sama mengimbangi dari skillnya gitu ya. Jadi biar nggak ada gap di sini, kan banyak juga ya yang suka ngasih masukan ke saya, eh, Bang, kalau bisa dibuat dari nol nih, karena saya mulai dari nol banget nih, mulai dari bayi banget nih. Teman-teman yang senior yang sudah bermain dengan AI, jadi jangan terlalu di skip dulu nih, jangan terlalu dibuat eh, secara teorinya, karena kita ingin mengimbangi secara skill. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin affiliate marketing nih, sebenarnya kan secara solusi apa yang kita buat untuk kita bisa mempost ini secara konsisten gitu ya. Karena secara workflow automation yang sudah saya buat ini sudah saya buktikan kalau saya itu sudah bisa membuat konten selama 7 menit dengan hasil yang saya inginkan. Yang kedua, saya juga bisa membuat konten pakai AI ini dengan konsep yang saya mau. Contohnya, saya pengen ada di pantai, saya mau ada di pesawat, saya mau ada di mobil, dan segala macamnya itu secara kreativitas itu bisa kita tuangkan ke dalam sistem otomatis ini. Nah, untuk tools apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin teman-teman gitu ya untuk bisa mengimplementasikan sistem automation affiliate marketing gitu ya. Karena di sini kan pasti nggak ada tools atau semuanya itu semuanya serba instan karena mie instan aja dimasak itu butuh waktu ya walaupun selama 5 menit atau 3 menit. Jadi tools yang dibutuhkan itu sebenarnya ada 5 ya teman-teman ya. Semua itu ada satu N8 N Cloud di mana nanti eh, ini adalah platform otomasi workflow yang isinya itu bisa buat ngatur alur secara otomatis. Dan yang kedua, tentunya kita bisa sebenarnya nggak hanya Telegram buat ini. Cuman ini saya akan spill automation yang saya buat itu ada 5 kebutuhan tools yang mungkin teman-teman ini bisa terapkan gitu ya. Jadi yang kedua ini ada Telegram bot. Yang ketiga tentunya ada model AI-nya dari OpenAI, ChatGPT. Dan yang keempat adalah API buat kita bikin gambar jadi video, eh, dari kita inputan masuk ke video atau inputan kita buat jadi kita pakai Kai.ai. Dan yang terakhir untuk kita bisa mengkombinasikan video ini dan bisa kita lanjutkan tanpa kita setting-setting dari awal itu ada file AI. Jadi sebenarnya tools ini sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Karena yang paling penting di sini itu adalah N8N Cloud, di mana platform otomasi workflow ini yang eh, kuncinya itu ada di N8N Cloud. Nah, untuk mengisi dari sisi N8 ini sebenarnya bisa di custom ya. Mungkin teman-teman nggak mau pakai Telegram nih, mungkin mau pakai WhatsApp, mungkin mau pakai Google Spreadsheet, mungkin mau dari voice over juga itu sebenarnya bisa kayak Jarvis ya contohnya. Kayak misalkan contohnya, halo, tolong buatkan saya konten A misalkan. Nah, itu bisa di-trigger dari suara juga. Cuman di sini case-nya saya membuatnya dari Telegram bot. Nah, untuk dari sisi N8N-nya sendiri yang belum familiar ya, mungkin secara basically sebenarnya platform ini itu tanpa ngoding ya kalau yang saya secara pengalaman ini karena sistemnya itu hanya drag and drop dan kita juga sedikit tahu secara pengetahuan apa itu IPK, apa itu kita menggunakan Telegram karena kan di Telegram itu kan banyak banget ya kita bisa mengirim pesan, kita bisa mengirim video, kita bisa mengirim apapun yang emang itu disediakan oleh pihak dari sisi Telegramnya. Dan di N8N juga ini juga bisa diintegrasikan oleh banyak API ya karena yang saya pakai tadi hanya di kite.ai dan val.ai. Nah, mungkin nanti secara infrastruktur dan secara pricing modelnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Mas Burop. Jadi di sini saya akan mengoverview sedikit konsep tentang automation toolsnya dulu. Nah, ini cocok banget nih untuk N8 supaya kita yang sebagai orang awam yang bukan orang IT ini bisa mengimplementasikan sistem automation ini ke dalam kanvas yang akan kita buat sesuai kebutuhan kita ya. Nah, ini adalah gambaran arsitektur
sistem yang saya buat secara gambaran besarnya. Jadi sebenarnya alurnya itu kita bisa input ke Telegram secara foto dan caption ya. Karena kan saya mau buat video pastinya harus ada foto dan caption yang ingin saya buat, dan N8N itu ngebaca dan nge-trigger workflow yang sudah kita buat sebelumnya untuk dari sisi back-end-nya, dan untuk AI-nya itu langsung proses dari model ChatGPT atau OpenAI. Jadi sebenarnya banyak model eh, model AI yang bisa digunakan kayak semacam Google, eh, semacam yang kayak punya Cina Queen itu sebenarnya bisa. Hanya saja saya di sini memakai sistem dari OpenAI. Hasilnya nanti langsung di output menjadi video yang tentunya dikirim kembali melalui Telegram. Sebenarnya bisa banget ini secara alur di customize ya, hanya saja sistem yang saya bangun seperti ini gitu untuk diagram alur besarnya. Mungkin untuk selanjutnya, nah, jadi apa aja sih tahapan step by stepnya yang saya lakukan gitu ya. Jadi yang pertama, untuk awalnya yang paling gampang itu sebenarnya kita punya bot di Telegram melalui kalau di Telegram itu ada bot Father, di mana bot Father itu pembuatan bot secara gratis ya yang disediakan oleh Telegram, yang nantinya itu kita gunakan sebagai chat chat. Jadi semuanya itu bisa dilakukan di Telegram gitu kan. Kita juga bisa setup IPK-nya, kita juga akan mendapatkan tokennya. Nah, itu tentunya bisa diintegrasikan dengan N8N via HTTP Node. Nah, nanti mungkin secara demo ya untuk penggambaran lebih jelasnya. Ini sebenarnya kayak nyambungin kabel aja sih, tapi nggak perlu ngoding gitu sebenarnya untuk di N8N code-nya. Nah, untuk tahap yang kedua, sebenarnya ini bagian visual nih. Kayak tadi saya sudah sebutkan, kayak AI itu untuk apa dan file AI itu untuk apa. Sebenarnya kita akan ngetes dulu nih, untuk ngetes endpoint-nya ini apakah sudah connect atau belum. Dengan cara kita akan membuat APK dari masing-masing AI yang disediakan oleh KAI dan file AI, tentunya dengan model engine yang sudah kita sesuaikan gitu ya. Kalau untuk kayak kan saya pakai engine Nano Banana ya, sekarang terkenal itu bisa membuat gambar secara masif dan secara natural mungkin, dan membuat terus konsisten untuk membuat konten gitu ya. Kalau teman-teman kan kayaknya udah pernah pakai Nano Banana yang biasa di hiburan atau video-video VO3 itu ya. Nah, untuk yang workflow-nya, secara workflow ini adalah workflow yang ada di N8N saya. Ada total 23 node secara automation. Ini kita mulai dari input di Telegram yang tadi sudah saya coba detailkan, dan di mana di Telegram ini akan men-trigger satu punya bot ID yang kita gunakan untuk mendapatkan file yang dikirimkan melalui Telegram tersebut. Nah, ketika sudah dapatkan ketiga poin ini semua akan diproses oleh AI. Jadi buat menganalisis dan mengenerate token dari si model AI-nya tersebut. Nah, barulah mereka model AI-nya itu membuat deskripsi gambar, dia juga menganalisis gambar yang dikirim, membuat gambar yang kita mau, dan nantinya akan menjadi gambar yang satu kesatuan gitu ya. Misalkan kita kirim dua gambar, itu bisa di merge menjadi satu yang biasa teman-teman pakai di Nano Banana. Nah, itu sebenarnya prosesnya seperti. Nah, baru nanti akan kita buat generate konten. Tentunya kita kan mau hasil endingnya ini kan untuk di video ya. Di video ini yang nantinya kita bisa upload untuk di konten TikTok atau di Instagram gitu ya. Sebenarnya di sini outputnya itu saya kirim ke Telegram. Hanya saja di workflow automation ini sebenarnya bisa langsung auto post ke beberapa platform. Contohnya kalau teman-teman pengen langsung, gue mau bikin konten yang langsung bisa upload posting di konten TikTok saya, itu sangat possible banget karena di N8N ini sudah tersedia untuk APK-nya. Jadi memang secara teknologi ini sudah sangat advance banget ya di era zaman saat ini, karena dengan kita satu klik itu teman-teman udah bisa nunggu atau bisa ngejerat dua tiga video secara sekaligus gitu. Contohnya banyak di luar sana, atau teman-teman komunitas AI juga sudah menggunakan ini untuk menggunakan mengambil kesempatan atau opportunity dengan automation ini dengan cara mengupload otomatis ke YouTube ya. Biasanya kan dia hanya ingin mendapatkan passive income dari YouTube tersebut. Jadi
di automation N8 ini sangat possible banget. Nah, ini akan saya coba demonstrasikan nih terkait hasil workflow yang saya buat dulu supaya bisa tergambar sebenarnya sistem ini outputnya apa sih gitu ya. Karena pertama pasti hasil akhirnya berupa gambar yang siap kita gunakan menjadi video, dan yang kedua pastinya ini kita sudah langsung mengkombinasikan. Contohnya saya pengen videonya itu 10 detik gitu atau 12 detik. Kadang kan kita pasti sudah menggunakan VO3 di mana limitnya itu hanya 8 detik. Nah, di automation yang saya buat ini sebenarnya sudah bisa disesuaikan dengan durasi yang kita mau. Contohnya teman-teman mau buat sebanyak 30 menit, 30 detik itu juga sangat possible banget. Cuman hanya saja itu tergantung dari saldo token teman-teman yang punya gitu ya. Nah, nanti untuk dari sisi token harga akan disampaikan oleh teman saya, oleh Mas Kurop ya. Jadi di sini saya coba izin share screen dulu untuk contoh inputan outputnya. Jadi saya ganti untuk share screen-nya sebentar. Oh ya, untuk teman-teman nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat aja dulu ya. Karena kan ini kita buat mute dulu ya buat teman-teman semua supaya bisa kondusif untuk Zoom webinar ini. Nah, ini untuk contoh dari. Nah, ini adalah contoh input yang di sebelah kiri. Ini adalah contoh inputan yang salah-salah. Nah, Nah, yang di sebelah kiri ini adalah contoh masukan gambar yang saya masukkan ke dalam chatbot Telegram, yang di mana nanti di Telegram tersebut saya buat untuk bisa menghasilkan sebuah promosi produk. Tentunya dia mendeskripsikan produk yang dia pegang atau produk yang dia mau itu bentuknya seperti apa dan merek dari brand apa. Ini kan kalau kita lihat sama-sama Stanley ya. Nah, ini hasil dari generate videonya, ini outputnya seperti ini. Masuk nggak ya suaranya Mas Prop videonya? Suara videonya nggak masuk. Suara videonya nggak masuk ya? Ya, sebentar. Kayaknya share screen-nya yang ini. Nah, untuk videonya saya ulangi. Lagi ada diskon 50% buat tumbler Stanley ini loh. Kualitasnya kece, buat minum di jalan juga asik banget. Jangan lupa pakai link aku di bawah ya buat dapetin diskonnya. Beneran hemat banget, kamu wajib coba deh. Nah, ini sebenarnya ada dua video, namun secara automation dia langsung menggabungkan. Jadi teman-teman nggak perlu ada proses editing di CapCut lagi untuk menggabungkan video ya. Kadang kan teman-teman mungkin sudah menggunakan Veo Trifast itu misalkan untuk buat generate 3 video. Cuman cara videonya kan masih terpisah ya. Kadang juga teman-teman kan menghasilkan video satu dan video dua itu kadang nggak sesuai ekspektasi ya. Kadang misalkan contohnya secara konsisten juga masih belum bisa dilakukan. Nah, untuk di automation ini sangat possible banget untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini contoh kedua yang saya gunakan dengan sebenarnya saya hanya memasukkan secara caption seperti ini, teman-teman. Karakter ini berbicara ke kamera, mereview makanan bakso dengan mengatakan bahwa bakso Pak Bambang di Jalan Raya Cilegon, belakang Cilegon City Mall sudah buka, dan juga menyebutkan adanya diskon grand opening sampai tanggal 10 Oktober. Buruan datang ke sini selama 15 detik. Nah, kenapa ini sangat advance sekali? Karena sebenarnya di sini kita juga bisa memasukkan dialog apa yang mau kita mau ya. Contohnya kan biasanya kalau teman-teman influencer itu melakukan review produk, itu kan biasanya dia mendapatkan diskon atau referral linknya Pak. Kalau misalkan mau pakai referral link dia gitu ya. Contoh videonya seperti ini. Bakso Pak Bambang di Jalan Raya Cilegon, belakang Cilegon City Mall udah buka nih. Katanya ada diskon grand opening sampai tanggal 10 Oktober. Buruan datang ke sini ya. Nah, itu hasilnya karena mereka di automation itu sudah menyebutkan instruksi yang kita mau. Nah, mungkin lanjut biar nah, hebatnya di automation yang saya buat ini gambar yang secara resolusinya hancur seperti ini itu bisa sangat dibuat bagus kembali oleh eh,
OpenAI atau model AI atau automation N8N ini karena mereka punya model Nano Banana ya, mungkin teman-teman tahu. Jadi mau screenshotan, mau hasil gambar yang sangat jelek pun sangat bisa jadi bagus seperti ini teman-teman. Mouse Gaming Rexus ini keren banget, ringan dan responsif. Buat main game jadi makin lancar. Langsung cobain ya, klik keranjang kuning di bawah. Nah, itu contoh ketiga dan ini adalah contoh keempat yang saya gunakan yang terakhir yang mungkin nanti akan saya coba demonstrasikan secara workflow dan kanvas di N8N-nya ya. Nah, mungkin hasilnya seperti ini. Saya buat untuk videonya selama 24 detik. Oke guys, buruan beli buku trik konten TikTok ini biar kalian bisa ikutan cuan kayak gue. Buku ini ngajarin cara bikin konten yang bisa langsung FYP, jadi kalian gampang dapat viewers banyak. Buruan deh, beli biar nggak ketinggalan. Langsung cobain ya, klik keranjang kuning sekarang. Oke guys, buruan beli Nah, buku trik. itu adalah salah satu contoh outputnya dari hasil N8N yang saya buat secara konsep dan secara kebutuhan ini sudah saya sesuaikan juga sesuai dengan regulasi dari TikTok ya. Karena kan kemarin di tanggal 25 September kalau tidak salah TikTok mengeluarkan kebijakan kalau konten video afiliasi itu harus menampilkan wajah atau seperti tidak konten yang reusable ya. Nah, di N8N ini sangat memungkinkan sekali nih buat teman-teman kalau memang ingin bergerak di industri kreatif, kreator, khususnya di affiliate ya. Jadi memang secara konsep ini udah sangat bagus banget untuk N8N-nya. Nah, mungkin langsung aja saya langsung masuk ke workflow di N8N yang saya buat. Saya izin ganti share screen dulu. Oh ya, buat teman-teman nanti kalau misalkan saya ada eh, satu giveaway nih buat teman-teman yang mungkin nanti bisa menggunakan Canvas workflow saya ini secara gratis dengan cara mengupload di sosial media dengan kondisi mengetag Instagram saya ya. Jadi memang nanti untuk siapa yang beruntung akan saya undi dan siapa tahu teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan kanvas yang saya berikan secara gratis ini. Nah, untuk di N8N-nya, kita kirim di saya ganti share screen dulu. Oke, sudah masuk ya untuk N8N-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan N8N, ini sebenarnya platform dari luar ya, Mas Kurop ya. Kalau kita lihat, mungkin nanti dikoreksi sama Mas Kurop. Jadi di N8N ini sebenarnya plot yang disediakan oleh eh, perusahaan itu bisa kita gunakan dengan model pricing yang sudah ditentukan dari sana ya. Tapi di sini case-nya saya tidak menggunakan platform N8N ini dari perusahaan ofisialnya karena biayanya ini sangat mahal. Jadi saya memakai alternatif untuk saya punya server sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini kan secara pricing ini kan satu bulannya ada $20 ya untuk kita bisa menggunakan N8N ini. Jadi saya pribadi sudah menginvestasikan biaya infrastrukturnya ini dengan membeli atau membuat server yang saya punya sendiri. Yang mungkin nanti ini akan dicoba dijelaskan detail oleh partner saya ya Mas Purop ya. Oke, jadi di sini adalah server saya nih. Di sini sebelum masuk ke sini sebenarnya ada 3 workflow yang lagi saya bangun. Cuman untuk official yang sudah saya launching itu adalah automation untuk affiliate TikTok ya. Nah, ini adalah gambaran workflow yang saya buat teman-teman semua. Jadi di sini kalau kita lihat di sini saya sudah membagi mempetakan secara workflow ini ada 1, 2, 3, 4, 5 di mana yang warna hijau ini itu adalah bagaimana cara saya berkomunikasi dengan N8N ini dengan memasukkan data ya. Contohnya ini adalah kanvas untuk saya menginput data dan yang kedua bagaimana saya berkomunikasi dengan N8N untuk membuat gambar ini engine gambarnya dan yang kedua ini ada generate video engine di mana saya bisa menghasilkan video dan baru untuk final videonya saya combine menjadi satu ya yang tadinya misalkan selama 24 detik nih nah itu kan biar bisa jadi satu kan langsung diotomatiskan menjadi satu gitu ya jadi
24 dibagi 8 kan ada 3 video. Nah, 3 video itu dijadikan satu di Combine Video Engine ini, dan final outputnya ada di sini berupa Telegram. Nah, sebenarnya di mana model AI-nya? Model AI-nya saya taruh di sini gitu teman-teman. Jadi di sini ada model AI agent yang kita gunakan itu berupa ChatGPT, dan teman-teman sebenarnya bisa custom kalau memang teman-teman sudah punya saldo token di Google yang sudah berbayar, atau misalkan teman-teman pakai model AI yang lain, itu sangat possible banget karena di sini sudah disediakan integrasinya gitu ya. Oke, kita mulai dari pertama aja nih. Misalkan sekarang di sini API apa aja yang kita butuhkan untuk membuat workflow ini. Sekarang tadi saya sudah siapkan, sudah jelaskan. Pertama pasti Telegram, dan yang kedua ada OpenAI, dan yang ketiga ada Kai.ai, dan yang keempat ada Val.ai. Mana aja API yang berbayar? API yang berbayar itu selain Telegram. Jadi teman-teman harus membayar menginvestasikan saldo tokennya itu bisa berupa OpenAI, KAI, dan ValAI. Di mana mereka punya skema pricing yang masing-masing gitu ya teman-teman. Dan nanti juga akan saya buatkan comparison-nya yang mungkin teman-teman bisa buat jadi gambaran nih. Oh ternyata pakai automation tuh investasinya segini gitu ya. Jadi untuk bisa keberlanjutan teman-teman menggunakan Canvas ini itu sangat possible banget kalau misalkan emang mau dibuat mandiri gitu. Nah, di input data Telegram ini sebenarnya saya hanya membuat inputannya ini berdasarkan dari hasil Telegram gitu ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat ini kan eh, saya juga punya nggak bisa saya punya Telegram di sini ya. Oh ya, ini saya coba tambahkan share screen-nya. Nah, masuk ya. Ini ada eh, automation N8N saya dan Telegram ya, teman-teman ya. Nah, ini Telegram saya, teman-teman. Jadi memang saya membuatnya itu di saya menamakan bot saya ini TikTok Affiliate Auto gitu ya. Cuman nanti ini bebas botnya mau teman-teman namakan apa, terserah, karena memang ini botnya ini masih lokal yang belum dipublish. Jadi teman-teman mau cari nama Telegram ini pun pasti tidak ketemu gitu karena memang sifatnya masih lokal saya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada bot father teman-teman, di mana bot father ini disediakan oleh Telegram yang isinya nanti itu bisa teman-teman buat untuk membuat bot gitu ya. Jadi emang dari fitur Telegram ini bisa membuat bot itu secara gratis. Kenapa saya nggak pakai WA? Karena WA itu berbayar teman-teman. Jadi WA itu harus WhatsApp bisnis yang centang biru itu ya teman-teman. Dan untuk pembiayaannya juga lumayan mahal. Jadi kenapa saya pakai bot Father dari Telegram ini? Karena saya menyesuaikan workflow yang saya buat ini dengan harga yang paling minim yang kita pakai gitu ya untuk menginvestasikan duit yang akan masuk di mesin automation ini. Jadi di sini untuk membuat bot Telegram ini sangat mudah sekali teman-teman, karena di sini ada panduannya juga yang bisa teman-teman cari di internet maupun mana. Cuman di sini saya coba buat di pakai slash dengan ini new bot. Nah, di new bot ini akan diberikan instruksi secara step by step oleh Telegram. Cuman hanya saja kalau saya detailkan di sini kan eh, belum terlalu ini juga ya, karena kan saya ingin menjelaskan secara workflow alur kerja dari automation yang saya punya ini. Nah, setelah dari Telegram ini, saya mendapatkan token gratis dari Botfather ini yang bisa digunakan. Itu akan saya masukkan di note ini, teman-teman. Jadi, kalau boleh saya post, ini saya ganti lagi. Nah, ini. Ini adalah kredensial untuk mengkoneksikan ke Telegram yang kita sudah punya. Di sini saya buat nama new bot UGC TikTok gitu ya. Cuman teman-teman pasti kalau memang pertama kali menggunakan N8N ini itu pasti harus membuat kredensialnya. Nah, ketika membuat kredensial,
tokennya bisa dipaste di sini gitu teman-teman. Jadi memang untuk membuat tokennya sangat mudah sekali. Kita mendapatkan token dari Telegram dan kita bisa copy pastekan di sini gitu. Nah, untuk mendapatkan di Telegram, sebenarnya ini kita bisa mendapatkan semua informasi dari bot father itu ya, mulai dari pesannya, ID kita, chatnya itu ID berapa. Nah, ini sebenarnya kan hanya hasil dari output yang diberikan oleh Telegram ke kita. Jadi, untuk membuat ini semuanya berjalan dengan lancar, pasti ada 3 tahapan yang perlu teman-teman ketahui gitu. Pertama, inputan, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Jadi itu adalah fundamental supaya kita bisa menggunakan N8N ini dengan nyaman gitu ya, dengan paham. Nah, lalu setelah kita mendapatkan trigger dari Telegram, ini saya akan membuat satu node untuk bisa membuatkan mapping untuk bot ID mana yang saya tangkap gitu. Jadi saya ingin menangkap chatbot yang saya pengen get untuk saya masukkan ke N8N saya karena di sini itu dari Telegram sudah memberikan bot ID di sini kalau teman-teman mau lihat. Nah, ini adalah ID untuk eksekusi yang kita dapatkan dari Telegram, yang dimana kalau kita lihat secara expression, ini ID yang saya gunakan gitu ya. Jadi memang setiap bot atau setiap orang pasti akan memiliki ID yang berbeda ya, sesuai dengan bot yang diberikan. Nah, yang ketiga, pastinya kita akan mendapatkan get file path, yang dimana di sini nanti akan berupa file JSON. Nah, mungkin di sini agak sedikit familiar, ada agak sedikit eh, ini ya baru pertama mendengar untuk orang awam dan mungkin untuk orang yang sudah hafal dengan dunia IT sudah paham dengan output JSON. Nah, untuk output JSON ini juga saya custom untuk membuat apa saja yang saya butuhkan untuk mendapatkannya. Pasti yang pertama adalah bot ID dan file ID. Nah, di file ID ini saya ingin mendapatkan inputan atau masukan yang seperti apa nih yang kamu masukkan ke dalam bot. Nah, ini kan berupa gambar gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada file path-nya ini foto file 16.jpg gitu ya. Nah, baru setelah itu setelah dari get file ID kita baru masuk ke model OpenAI-nya. Nah, di sini adalah settingan model AI yang kita setting di N8N menggunakan OpenAI ya. Kebetulan di sini saya menggunakan OpenAI dari ChatGPT, di mana ini saya menggunakan kredensial berbayar dan menggunakan model GPT 4.0 gitu ya. Karena di sini kan GPT kan sudah pakai GPT 5 gitu ya, karena lebih advance. Hanya saja menurut saya cukup untuk di GPT 4. Nah, untuk hasil promnya seperti apa? Sebenarnya ini prom seperti saya buat di ChatGPT. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau memang mendapatkan workflow template saya ini sudah tidak perlu dibuat dari awal karena ini sudah tinggal copy paste saja. Karena di sini saya sudah buat bagaimana eh, AI ini bisa menganalisis gambar mulai dari mereknya itu apa, terus juga eh, model karakternya itu seperti apa. Jika gambar tersebut merupakan karakter, tolong analisis dalam format YAML gitu ya dengan kolom-kolom berikut. Nah, ini adalah settingan yang saya buat, yang saya sesuaikan di model AI tersebut gitu. Lanjut untuk model AI tersebut, oh, AI image udah. Lanjut di sini adalah pembuatan dari AI agent gambar tadi gitu. Nah, di sini AI agent saya beri tugas nih buat satu prompt gambar sesuai panduan dari ChatGPT gitu ya. Nah, pastikan gambar referensi ditampilkan seakurat mungkin pada gambar yang dihasilkan, terutama semua teks. Jangan buat gambar terlihat ada text overlay, bahkan buat gambarnya saja. Nah, ini adalah expression yang nantinya akan digunakan oleh model AI untuk menghasilkan gambar pakai model Nano Banana gitu ya. Mungkin teman-teman secara manualnya itu kan masih melakukan proses manualnya di Gemini atau di platform lain gitu ya untuk memberikan gambar prompt dari hasil gambar yang kita mau gitu ya. Hanya saja di sini itu tidak perlu lagi seperti itu karena di sini sudah dibuat secara automation. Nah, di sini adalah secara struktur output juga saya coba setting
di mana saya pengen mendapatkan file format JSON dengan contohnya seperti ini. Ini sebenarnya konteks untuk saya next selanjutnya karena dari N8N ini sangat-sangat menerima hasilnya itu berupa JSON gitu ya. Karena mereka balik lagi semua AI itu kan lebih maksimal dengan kita memasukkan file inputan berupa JSON gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah merasakan perbedaan bagaimana menggunakan prompt yang biasa dengan prompt yang file format JSON gitu ya. Nah, baru di sini membuat gambar yang saya buat ini menggunakan file AI. Di sini juga akan ada dokumentasi dari file AI-nya yang mungkin bisa dilihat di website resminya bagaimana cara mengintegrasikan file AI ke dalam N8N. Dan di situ juga kita banyak sekali API open yang dia sediakan seperti Nano Banana, Clean.ai, Runway gitu kan dan lain semacamnya. 1.12.5 itu sangat disediakan oleh Kai.ai. Nah, nanti dari generate dari file AI ini akan dibuat ke dalam prompt bentuk video di mana prompt dari video tersebut saya masukkan ke dalam AI agent video ini gitu. Baru di sini buatkan video prompt untuk panduan sistem Anda video prompt. Kalau tadi kan gambar ya. Kalau sekarang lebih kita buat untuk video gitulah. Nah, di sini saya juga akan kasih logik di mana kalau jumlah video tidak disebutkan, contohnya kita menyantumkan durasi nih, maka sistem akan otomatis membuat 3 adegan. Jadi memang kalau bisa nanti teman-teman tetap memasukkan inputannya itu berupa durasinya. Jadi menyebutkan durasi, saya mau durasi 16 detik gitu ya. Cuman secara market untuk durasi itu memang dibutuhkan oleh market itu selama hanya 8 detik. Nah, jadi memang market berbilang mengatakan seperti itu, jadi mau tidak mau kita menyesuaikan saja ya teman-teman ya. Karena kan generasi sekarang kan ya udah kalau memang dia nggak tertarik dia pasti akan melanjutkan scroll gitu ya. Nah lanjut ini untuk create video saya juga masih menggunakan untuk menggunakan kai.ai ya. Jadi kita masih menggunakan OpenKai.ai dan yang ketiga untuk mengcombine clipsnya ini saya mengambil APK dari file.ai untuk melakukan merge video di sini dan dokumentasinya juga sebenarnya sudah ada di uh, file.ai merge video. Ya, nanti di mana untuk mendapatkan final videonya ini akan saya gabungkan menjadi satu gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan eh, kita mengcombine dari ini kan ada tiga ya, ada 3 video. Kalau kita lihat di sini di agregat sini itu ada 3 video ini ya. Dari video pertama, video kedua, video ketiga yang kita jadikan satu. Jadi memang hasilnya berupa satuan. Hanya saja di engine combine video engine ini itu kita merge menjadi satu yang tentunya nanti final outputnya akan dihasilkan di Telegram. Jadi kalau kita lihat langsung di Telegramnya itu seperti ini. Untuk gambaran Telegramnya seperti apa sih Om gitu kan. Mungkin saya coba kan. Jadi sebenarnya memang N8N Automation ini sangat customized banget teman-teman. Kalau memang teman-teman eh, pengen membuat konten short yang viral di langsung upload ke YouTube, lu cuman butuh ngopi sama satu klik itu sangat bisa sekali dan itu masih dalam pengembangan saya juga nih karena kalau di sini kemarin kan kalau saya lihat traffic di Threads kan banyak teman-teman yang masih mau memakai automation dari affiliate ini ya. Nah, bentar, satu dulu. Nah, nah, ini adalah gambaran dari gambaran masukan dari saya. Contohnya di sini saya masukkan 2 gambar ini. Hanya 2 gambar ini saya masukkan dan saya menggunakan caption karakter ini mempromosikan Tumblr Stanway, tampilan harus sama dengan foto. Ia berada di dalam mobil membuat konten, karakter mengatakan lagi ada diskon 50% kalau pakai link di bawah ini. Nah, sebenarnya ini bisa disesuaikan ya, sesuai kebutuhan mau ada dialognya atau tidak, karena semua masukan di sini akan di-combine dengan EM model yang ada di
akan dikombin oleh model AI ini gitu ya teman-teman. Jadi memang bisa disesuaikan. Misalkan teman-teman mau di kereta nih atau di bandara itu bisa dengan prompt simple ini selama 5 sampai 7 menit ini bisa mendapatkan video. Hanya saja sebenarnya bisa mendapatkan video ini sekitar 4 menit. Cuman untuk mengantisipasi generate videonya berjalan dengan lancar dan selesai semua, itu saya setting 7 menit gitu ya untuk mendapatkan videonya. Nah, contohnya untuk yang video terakhir saya, yang untuk MOS, ini saya hanya mengirimkan gambar seperti ini teman-teman. Promosikan MOS Gaming Rexus ini dengan gunakan karakter gamer influencer dengan setup kamar gamer pro player akhiri dengan CTA klik keranjang kuning di bawah dengan total durasi 8 detik. Dan yang tadi teman-teman sudah lihat ini adalah hasil dari saya hanya memasukkan seperti ini tanpa saya membuka open Google Nano Banana, tanpa saya membuat video otomatis, tanpa saya memasukkan dialog yang sangat detail atau dengan format JSON, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi bebas teman-teman mau upload masukkan dengan hanya semacam produk atau ingin menggunakan karakter yang teman-teman mau gitu ya, atau misalkan kita mau pakai foto pribadi saya gitu ya atau foto personal saya karena saya pengen buat konten personal saya ini jadi affiliate. Ini sebenarnya foto saya yang dibuat oleh AI juga, jadi sebenarnya tidak terlalu mirip dengan saya sekarang kalau teman-teman lihat di kamera. Cuman di sini saya buat durasi 22 detik, hanya saja dihasilkan kenapa 3 video, karena mereka itu melihat lebih dari 16 detik akan dibuatkan satu video gitu ya, walaupun totalnya nggak 24 detik. Jadi sangat customize banget nih buat teman-teman kalau memang suka bikin konten yang langsung sacet-sacet. Nah, sistem automation ini sangat membantu teman-teman gitu ya. Jadi memang selama prosesnya juga estimasi waktunya itu sekitar 7 menit gitu ya. Jadi nanti mungkin akan saya coba perlihatkan sedikit sebelum saya lempar ke partner saya. Sebenarnya ini adalah platform AI yang Kai.ai yang mungkin bisa teman-teman daftarkan. Jadi di sini saya emang masih memiliki kredit sebanyak 700 sebanyak 600 ya, sebanyak 600 kredit yang masih bisa saya gunakan. Hanya saja untuk free trial itu hanya mendapatkan 80. Jadi emang teman-teman harus melakukan top up ya teman-teman ya. Di sini kan teman-teman bisa melakukan top up banyak $5, $50, 500. Cuman untuk saya pribadi menyarankan teman-teman bisa memakai yang kredit $5 ini ya, atau sekitar kita rupiahkan 80.000 ya, 80.000. Nah, ini adalah Kai AI. Nah, ini adalah file AI yang kita gunakan untuk melihat combine video. Jadi di sini adalah bentukan dari website file AI. Kalau teman-teman baru datang, selamat datang. Ini adalah platform yang kita gunakan untuk menjadi API generate yang kita gunakan di N8N. Sini sebenarnya API yang disediakan oleh Valai banyak banget ya teman-teman, bisa melakukan itu, bisa pakai generate image-nya itu bisa pakai yang punya Cina atau punyanya GPT, Open Sora, atau kalau saya pribadi saya memakai Nano Banana ya, dan untuk combine-nya kita pakai merge dari FM Tech ini gitu ya. Karena sebenarnya sekedar informasi, perusahaan Valaya ini udah dari tahun 2025 untuk penyiapan API. Nah, cuman untuk API ini sangat sangat baru juga, baru dirilis oleh Valaya, bisa menggunakan model Nano Banana ya. Jadi sangat customized banget sesuai kebutuhan. Kalau saya pribadi pakai Kite dan Valaya gitu ya untuk kita buat kontennya. Nah, ini sebenarnya yang akan saya coba tawarkan nanti mungkin dari teman-teman untuk melakukan automation tadi. Kalau memang teman-teman berminat, teman-teman bisa posting lagi belajar sama saya juga di Instagram dengan mengetek saya. Nanti kalau memang beruntung itu akan mendapatkan platform Canvas ini secara gratis. Hanya saja di sini akan saya coba, mungkin kita akan berdiskusi ya nanti ya setelah ini di grup atau di sini kalau melihat waktu. Jadi di sini saya coba kalau memang buatnya itu one time charge itu kita akan mendapatkan apa aja. Ini pastinya ada support setup install dan N8N bisa di PC teman-teman atau di server teman-teman. Jadi
teman-teman bisa punya Canvas N8N ini bisa di PC server teman-teman atau server yang saya sudah buat ini gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk kedepannya nanti kalau memang teman-teman serius ingin menggunakan automation ini sebagai konten pribadi itu bisa banget. Hanya saja di sini kemarin kan ada masukan dari salah satu teman kita di AI antusias juga, bisa nggak sih suaranya nggak harus pakai VO3 karena kan khas banget ya suaranya VO3 ya. Sebenarnya sangat possible banget karena nanti akan saya tambahkan satu note untuk mendapatkan suara dari Eleven Labs atau cloningan suara kita ya. Hanya saja kan mereka juga pasti akan menarik harga ketika kita menghit sebuah APK-nya mereka gitu ya. Jadi kenapa saya tidak menggunakan Eleven Labs? Karena saya ingin meminimalisir mungkin investasi yang kita keluarkan gitu ya untuk pembuatan automation ini. Karena kan saya juga belum mendapatkan hasil yang maksimal dengan konten affiliate ini. Jadi memang saya buat investasinya seminim mungkin gitu ya. Nah, untuk estimasi cost-nya itu kan kalau kita tarik generate token di KAI, File AI, OpenAI itu berapa sih totalnya? Nah, sebenarnya untuk total dari KAI-nya ini secara per bulannya aja ya kalau kita buat secara serius gitu ya teman-teman ya, kalau memang mau belajar dan mau menggunakan Canvas ini sebagai ladang cuan teman-teman untuk mendapatkan passive income. Kalau dari KAI kita mengambil $5 yang tadi itu akan mendapatkan 1000 kredit. Di mana setiap kali teman-teman menghit atau mengenerate satu video itu adalah totalnya ada 60 kredit dan estimasi pembuatan satu kontennya itu satu video itu sekitar 1390 teman-teman. Itu udah sangat murah sekali. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan pakai VO3 Fast yang 8 detik itu bisa mendapatkan 17 video teman-teman dan itu sangat murah sekali dengan cost 5.000 per video. Itu untuk saya daripada teman-teman punya bayar influencer yang mahal-mahal untuk mereview sebuah produk atau teman-teman ingin menggunakan uh, AI ini sebagai oh saya pengen beli produk inilah untuk saya afiliatin itu lebih baik menurut saya menggunakan platform ini karena kan secara produk juga sudah kita punya gitu ya teman-teman dan sudah kita pegang gitu ya karena kita akan bermain di visual gambar untuk menjadi video gitu ya teman-teman ya. Dan kalau untuk teman-teman ternyata 8 detik terlalu pendek nih videonya. Cuman kalau ngelihat market emang 8 detik teman-teman, tapi saya buat masih bisa di custom juga. Saya pengen selama 16 detik nih minimal. Karena kan biasanya di 8 detik nih Gen Z teman-teman. Kalau 16 nih gen milenial kalau saya lihat di TikTok ya. Karena kadang kan kalau di Facebook kan teman-teman boomer atau teman-teman milenial kan masih pengen lihat videonya itu kurang lebih rata-rata 16 sampai 24 detik dan ini masih sangat possible banget teman-teman main di 16 detik atau 24 detik ini di Facebook teman-teman. Cuman kalau saran saya di TikTok dengan konsep 8 detik per video. Nah, kalau untuk 18 detik ini harganya sekitar estimasi 10.000 teman-teman satu videonya. Dan untuk VO3 pas 24 detiknya dengan kita punya 5 dolar token dengan 1000 kredit, ini akan mendapatkan 6 video teman-teman. Nah, ini adalah estimasi kalau misalkan satu bulan kita mengenerate 100 video dengan durasi 8 detik, itu kita hanya menginvestasikan 500.000 teman-teman. Dan di mana 500.000 ini teman-teman udah punya konten sebanyak 100 video dan itu udah sangat murah sekali ya teman-teman kalau teman-teman lihat di harga pricing di KAI-nya gitu ya. Nah, kalau untuk di file AI itu teman-teman hanya menggunakan $10 saja teman-teman sekitar 160. Ini bisa digunakan selama 3 bulan karena Open AI model file AI ini sebenarnya open source teman-teman dan di mana sebenarnya saldo saya di sini dari sudah sekitar 2 bulan hanya terpakai $9,2 saja teman-teman karena ini open source yang tidak tidak banyak memakan tidak memakan banyak kredit dibanding KAI. Jadi memang kita hanya boros di KAI-nya saja teman-teman dan sebenarnya ini kan sesuai kebutuhan teman-teman juga ya untuk menggunakan KAI-nya. Apakah memang cukup untuk kebutuhan atau mengkonsumsinya untuk eh, kebutuhan agensi misalkan teman-teman sebuah agensi yang membantu UMKM ini cocok banget buat teman-teman kalau ingin bermain di agensi gitu ya karena
teman-teman agensi kan sekarang pengennya membuat iklan itu kan seminim mungkin budgetnya karena sudah ada AI. Nah ini bisa banget teman-teman tinggal gunain aja workflow N8N ini di back end-nya teman-teman. Cuma nanti untuk outputnya baru teman-teman bisa berikan kepada UMKM-nya gitu ya. Nah untuk OpenAI-nya ini 1 bulan pakai yang $5 aja karena sudah harga turun juga ya, bisa dicek di platformnya Open juga sekitar 80.000. Jadi memang kalau memang sebulan itu berapa sih biayanya untuk kita bisa gunain workflow canvassing ini gitu ya? Itu hanya sekitar 750.000 teman-teman kalau untuk generate APK-nya saja. Jadi memang ini sudah harga yang paling murah kalau untuk teman-teman bisa membuat konten afiliasi gitu ya. Mungkin bisa berpikir mau di industri apa, apakah F&B ataukah fashion, apakah kecantikan. Apalagi kan kalau kita main di kategori kecantikan kan asal karakternya cantik dan dia punya produk yang bagus, kayaknya pasti kebeli deh. Karena teman-teman ayah antusias di luar sana juga sudah banyak yang menerapkan konsep ini dan alhamdulillahnya cuan. Nah, mungkin nanti akan saya coba share hasil dari teman-teman yang di luar sana menggunakan workflow ini yang memang ini sangat-sangat ladang cuan yang memang masih blue ocean ya teman-teman ya. Jadi memang kalau memang teman-teman minat juga kalau memang kalian mau pakai kanvasnya ini dan gunain dengan bijak untuk UMKM atau lainnya itu sangat possible banget teman-teman. Nah, mungkin secara workflow saya tidak bisa menjelaskan detail untuk ini ya teman-teman ya, untuk detail penggunaan bagaimana eh, field ini diisi apa, field ini diisi apa karena menurut saya ini untuk membuat ini sendiri pun dan untuk bisa menceritakan ini dengan waktu yang 1 sampai 2 jam itu pasti tidak akan cukup teman-teman. Jadi memang kalau memang teman-teman berminat atau teman-teman emang serius ingin mendalami automation ini, bisa teman-teman gunakan workflow template ini dan bisa langsung private sama saya di uh, nantinya yang mungkin akan kita coba scheduling kan karena kan besok sebenarnya saya juga ada seminar lagi nih teman-teman di perusahaan gitu ya karena di perusahaan itu pengen bikin automation di mana automation itu mereka pengen sebuah sistem yang manualnya itu secara proses seperti itu aja itu dibuatkan automationnya. Contohnya untuk pembuatan cuti di divisi human capital teman-teman. Jadi di human capital itu kan masih secara manual ya untuk melakukan input cuti, input absen dan segala macamnya. Jadi memang mereka ingin menggunakan Telegram supaya mereka juga kan sebenarnya ada kebijakan efisiensi ya. Jadi memang ingin menggunakan teknologi AI automation ini untuk bisa menggantikan atau mendampingi teman HC yang lainnya supaya bisa pekerjaan yang monoton itu bisa diselesaikan oleh engine gitu, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa saya coba rangkum dulu di chat dan sambil saya rangkum mungkin dari saya seperti itu nanti akan dilanjutkan oleh Mas Kuro terkait dari sisi infrastruktur dan harga yang lebih jelas gitu ya untuk eh, penggunaan WordPress ini. Dari saya seperti itu, Mas Kurop mungkin bisa dilanjut, Mas Kurop. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afif. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah join di webinar malam ini. Mungkin saya coba sedikit ingin menjelaskan perbandingan biaya ketika kita akan menggunakan N8N gitu. Eh, Tadi Mas Afif sudah menjelaskan nilai investasinya berapa gitu kalau kita akan menggunakan N8N, cuman tadi Mas Apit cuman menjelaskan dari sisi pricing AI modelnya aja gitu ya. Tapi ternyata untuk menjalankan N8N-nya pun sebenarnya terkena biaya juga gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari websitenya N8N-nya langsung gitu, N8N Cloud-nya itu untuk model plan starternya aja itu sekitar 380 ribuan gitu atau $20 per bulan. Tetapi ini ada satu alternatif lain gitu. Ternyata N8N pun engine-nya di open source kan gitu, bisa dijalankan di server teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman mau menjalankan di server masing-masing, mungkin apa namanya bisa ada beberapa alternatif gitu. Misalkan eh,
teman-teman bisa menjalankannya di VPS gitu ya. Bisa salah satu contoh apa namanya providernya adalah misalkan menggunakan Hostinger gitu. Di Hostinger ini ada beberapa paket itu. Misalkan kita mau pakai untuk pribadi sendiri gitu, itu sebenarnya cukuplah menggunakan yang KVM 1 yang satu CPU 4 GB RAM gitu ya, sekitar 77.000. Cuman kalau memang workload-nya besar gitu dari template-nya itu, ya mungkin harus disarankannya mungkin pakai yang KVM 4 atau KVM 2 gitu. Terus selain di eh, server VPS gitu ya, di provider-provider yang udah ada, kalau teman-teman mau menjalankannya di server home lab sendiri atau misalkan teman-teman punya laptop yang bisa dijalankan istilahnya 24 jam atau eh, laptop yang nggak terpakai dan pengen dijadikan server home lab, sebenarnya bisa-bisa aja. Ini mungkin gambarannya bisa pakai PC yang sekitar 5 juta sampai 15 juta gitu ya. Atau misalkan teman-teman punya laptop yang anggur pun sebenarnya masih bisa dipakai. Ya cuman tantangannya kalau kita menggunakan home lab ya pasti ada downtime, mungkin mati listrik atau layanan ISP internetnya down seperti itu sih kalau kita pakai server mandiri. Ya. Mungkin ini perbandingan untuk penggunaan engine N8N-nya sendiri. Kalau misalkan pakai N8N Cloud-nya itu ya terbilang mahal banget gitu ya. Ya alternatifnya kita bisa menggunakan apa namanya VPS dari provider-provider yang udah ada, misalkan kayak VPS Hostinger atau Domaination atau Jagoan Hosting. Atau kalau mau pakai home lab sendiri pun sebenarnya masih memungkinkan gitu. Terus selain eh, yang harus diinvestasikan untuk menjalankan engine N8N-nya, ternyata ada juga yang harus diinvestasikan adalah AI modelnya, seperti yang tadi Mas Apip sudah jelaskan. Misalkan untuk menjalankan N8N itu kita butuh AI model kayak AI, AI, atau OpenAI seperti itu. Ternyata itu juga harus kita investasikan dulu. Mungkin ini contohnya eh, untuk membuat 8 detik video aja kita mungkin butuh sekitar 6.000 rupiah gitu atau 0,40 dolar per video gitu. Oke. One stop solutionnya apa sih? Mungkin yang bakal kita tawarkan untuk teman-teman gitu. Kalau mungkin teman-teman di sini yang nggak mau ribet gitu ya. Oh, ngelihat Mas Apip tadi menampilkan workflow N8N-nya ribet banget ya gitu ya. Kita bisa tawarkan mungkin buat Telegramnya mungkin kita bakal open gitu ya. Nah, tadi kan Mas Apip sudah mempresentasikan juga buat Telegramnya bahwa buat Telegramnya masih private gitu. Kalau teman-teman di sini fokusnya untuk membuat kontennya, mungkin nanti kita coba open untuk buat Telegramnya. Cuma nanti masalah pricing ini ya kalau teman-teman kan pasti sudah tahu dari awal apa namanya presentasi tadi ya, untuk menjalankan N8N ini membutuhkan modal investasi gitu ya. Makanya kita di sini juga bakal mungkin ya ada pricing listnya untuk menggunakan open apa namanya untuk mengopenkan bot Telegram ini. Oke, mungkin ya dari saya seperti itu sih. One stop solutionnya kalau memang teman-teman emang fokusnya untuk mengenerate videonya saja, mungkin kita bakal openkan bot Telegramnya dengan pricing nanti yang kita informasikan di grup WA. Cuman kalau memang teman-teman di sini fokusnya di N8N-nya untuk mengulik N8N-nya untuk bikin workflow-nya kayak gimana, mungkin nanti Mas Apip juga kabarnya mau buka webinar selanjutnya nih, ditungguin aja. Oke, Mas Apip mungkin dari saya seperti aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Krop. Jadi memang seperti itu teman-teman. Memang untuk kita buat automation itu kan sebenarnya juga kita menggunakan VO3 itu kan nggak gratis ya teman-teman ya. Karena kenapa kita bilang itu masih gratis kan karena kita masih pakai akun free trial ya teman-teman ya. Dan hasilnya juga itu sangat menurut saya belum terlalu HD ya. Dan untuk kualitinya juga masih terbilang masih belum terlalu bagus lah kalau untuk hasil outputnya. Untuk di sini sebenarnya kenapa saya pakai Kai.ai karena
kebanyakan di luar sana menggunakan VO3 itu untuk menjadikan video advertising atau agensi official itu dia menggunakan AI gitu teman-teman. Jadi memang untuk cara penggunaannya juga eh, bisa digunakan untuk kita mendapatkan sebuah video gitu ya. Nah, di sini kenapa saya menggunakan AI karena di sini Oke secara guys, buruan secara beli buku. secara video yang dihasilkan juga ini bisa pakai brand kita gitu ya. Tidak ada watermark atau seperti VO3 kan ada watermarknya di sini ya. Kalau Google kan biasanya ada bintangnya. Di sini sebenarnya bisa di custom entah nanti nama akunnya atau nama teman-teman supaya tidak bisa digunakan oleh kreator lain itu sangat possible banget karena di kai.ai itu sangat support untuk brand mark seperti ini teman-teman. Jadi memang untuk mendapatkan hasil yang seperti ini itu menurut saya sudah sangat digunakan atau dikonsum oleh teman-teman affiliate itu sangat menghemat waktu banget ya teman-teman ya karena dari proses manual yang begitu panjang itu bisa dibuat oleh AI gitu ya teman-teman. Nah, nah, untuk terakhir mungkin dari saya eh, kesimpulannya itu mungkin nanti akan kita coba diskusikan nih teman-teman di grup untuk kebutuhannya apakah nanti maunya itu suaranya pakai suara pribadi atau hanya cukup suara yang dari VO3 ya karena memang kita meminimalisir mungkin biaya yang kita keluarkan untuk menghit generate APK dari masing-masing platform karena kan untuk eh, dari Eleven Lab sendiri itu kalau tidak salah dia juga mengeluarkan cloning voice ya yang bisa pakai suara kita atau kita juga bisa mengambil eh, AI influencer kita yang kita buat di Heijen ya mungkin teman-teman sudah familiar dengan platform Heijen yang emang untuk pembuatan influencer AI itu bisa menggunakan Heijen jadi memang eh, dengan sistem ini saya harapannya dengan partner saya Purop ini bisa membuat konten itu nggak lagi ribet teman-teman. Jadi memang bisa jalan otomatis. Nah, kabar baiknya sistem ini juga udah jadi dan siap pakai nih teman-teman untuk cara workflow dan eh, panduan dari nol banget. Kita juga akan support untuk teman-teman bisa pakai dan secara kanvas ini teman-teman bisa pakai. Jadi kalau ada yang mau serius praktek dan coba mau berikhtiar bareng saya juga buat ngasilin konten dari TikTok atau Shopee atau Facebook, ini bisa booking juga nih teman-teman karena saya juga akan menyiapkan materi yang buat teman-teman yang belum bisa hadir juga di webinar ini. Saya sambil menyiapkan materi yang akan nanti hasil dari webinar ini saya share di grup. Bisa langsung hubungi saya juga selama saya masih eh, ada di dunia ini. Kayaknya saya juga akan tetap respon nih teman-teman. Jadi memang eh, kesempatannya juga belum saya publish banget nih di publik cara pricing juga tadi saya belum publish jadi memang pasti akan mendapatkan penawaran yang spesial nih karena sebenarnya webinar ini adalah batch pertama saya nih karena terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah mau belajar khususnya di dunia AI industri ini karena sebenarnya banyak banget teknologi-teknologi yang memang bisa membangun atau membantu kita supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang lain gitu ya. Jadi memang jangan pernah mikir teman-teman sebenarnya ilmu ini bisa didapatkan di luar gitu ya atau dari YouTube gitu. Cuman menurut saya bedanya dengan adanya saya di sini dengan pengalaman saya dengan saya menginvestasikan saya di industri AI ini buat teman-teman lagi pusing gitu ya untuk mendapatkan informasi apalagi informasi di sana kan kadang hanya dibuat secara kulitnya saja gitu jadi memang supaya tidak termakan oleh iklan juga atau termakan oleh hal-hal yang tidak diinginkan saya ingin memberikan gambaran atau insight secara pengalaman saya pribadi untuk bukan jadi soal keuntungan untuk saya juga tapi bisa bantu teman-teman supaya bisa menghemat energi, menghemat waktu, menghemat uh, alokasi yang sudah dikeluarkan. Karena di luar sana banyak teman-teman yang sudah subscribe banyak
tools tapi malah dia tidak menggunakan secara bijak, itu kan terlalu sayang juga ya dia menginvestasikan eh, duitnya gitu ya. Jadi memang eh, kedepannya nanti akan kita coba update di grup, akan kita coba diskusi juga sebenarnya apakah ada yang mau di custom lagi atau tidak. Sebenarnya tadi juga untuk outputnya itu masih keluaran 720 ya, karena untuk 1080-nya itu untuk versi VO3 quality itu sangat lumayan memakan generate video sekitar 80 dibandingkan VO3 fast yang hasilnya 720 itu memakan token 60 saja. Jadi memang seperti itu teman-teman untuk gambaran N8N-nya. Cuman di sini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan ya dari teman-teman ini. Salah satunya ada enaknya nggak perlu VO3 dong kalau sudah ada N8N. Sebenarnya yang kita gunakan ini adalah open source adalah yang kita gunakan sebenarnya persis dengan VO3, hanya saja proses yang manual tadi kita otomasikan ke dalam chatbot Telegram ini. Bahkan kita misalkan ingin sebagai punya content planner selama 30 hari ke depan, ini bisa kita buat di dalam spreadsheet. Jadi di spreadsheet itu kita sudah membuat konten selama 30 hari, bahkan untuk 30 hari itu misalkan video 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dipostingnya kapan-kapan aja dan tinggal sistem yang langsung upload, itu sangat possible banget dan sangat customize. Hanya saja workflow yang saya tunjukkan tadi itu workflow yang saya trigger dari Telegram, bukan dari spreadsheet. Jadi saya generate dari uh, gambar atau produk yang saya cari di Fastmost atau produk apa yang ingin saya coba pasarkan di akun TikTok saya itu saya buat seperti itu. Hanya saja kalau memang teman-teman mau udahlah saya pengen 1 bulan ini buat saya nih saya fokus kerja atau fokus yang lain, itu sangat fleksibel banget. Jadi semuanya sudah Om masukkan ke dalam spreadsheet, hanya saja nanti triggernya dari schedule time untuk setiap harinya posting 1 video 2 video, itu sangat possible banget dan itu sudah dilakukan oleh banyak kreator-kreator lain yang memang sudah bisa mengupload 1 hari itu bahkan 5 konten gitu ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman yang 1 hari ngupload 1 2 video pasti akan kalah dengan kreator-kreator yang sudah sehari ngupload 10 video. Tapi disarankan karena kebijakan dari TikTok itu tidak boleh terlalu masif karena sangat dilihat konten yang berulang ya, karena kebijakan di tanggal 25 September itu kan tidak diizinkan untuk konten yang berulang dan tidak menggunakan wajah. Makanya disarankan kalau teman-teman tidak mengupload video yang terlalu masif sehingga tidak terbaca oleh sistem kalau yang kita buat itu menggunakan AI. Dan di luar sana juga sudah banyak yang mengimplementasikan workflow ini dan alhamdulillah menghasilkan. Jadi balik lagi keputusannya di teman-teman apakah teman-teman ingin melakukan scale up atau mau menaikkan level teman-teman itu ke level automation, karena memang secara teknologi AI sudah mengarah ke sana gitu ya. Jadi memang dibuat demikian rupa. Mungkin itu teman-teman yang ingin webinar hari ini yang bisa kami sampaikan. Jadi ke depannya nanti akan ada info lanjutannya apabila teman-teman yang serius ingin memperdalam workflow N8N, nanti akan saya coba pandu atau saya coba berikan eh, materi course-nya. Dan nanti kalau memang teman-teman ingin menggunakan sistem workflow ini dengan baik, itu bisa konsultasi saja ke saya di chat pribadi atau kita diskusi di WhatsApp. Terima kasih. Mungkin itu karena kita juga sudah membuat webinar ini selama 1 jam setengah ya, jadi saya rasa cukup nih untuk pengenalan AI automation-nya dan workflow automation-nya. Jadi kan yang sebelumnya belum ada gambaran, dengan adanya webinar ini bisa jadi ada gambaran. Yang tadinya sudah mahir di industri AI ingin men-scale up kan lagi next level menjadi automation, ini bisa sangat jadi eh, jawaban buat teman-teman semua. Terima kasih. Dari saya cukup. Mungkin dari Mas Kurop ada lagi Mas Kurop yang ingin disampaikan Mas Kurop? Saya cukup, Mas Afif. Terima kasih. Oke, dari saya cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar dan insya Allah selama kita mencari ikhtiar yang baik dan halal,
insya Allah pasti akan ada rezekinya buat teman-teman dan buat saya juga. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah partisipasinya untuk belajar bareng sama saya dan Mas Surob. Depannya nanti akan saya informasikan dan teman-teman semua di sini boleh live ya dan saya coba akhiri Zoom ini dengan eh, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.